Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 A3 Manajemen akan menyampaikan materi presentasi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen mengenai bisnis elektronik dan kerjasama global. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Erina Sonji. Yang kedua, Aisyah Putri. Yang ketiga, Khairul Mu'im. Yang keempat, Handeka Setia Putra Sangjaya. Dalam materi bisnis elektronik dan kerjasama global terdapat 4 subbab materi, yakni yang pertama, proses bisnis dan sistem informasi, yang kedua, jenis-jenis sistem informasi, yang ketiga, sistem-sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial, yang keempat, fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yakni proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis merupakan seperangkat aktivitas yang berhubungan secara langsung logis di mana suatu pekerjaan terorganisir, terkoordinasi, dan fokus untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang memiliki nilai. Secara garis besar, kinerja perusahaan bergantung pada seberapa baik proses bisnis dirancang dan dikoordinasikan. Proses bisnis dapat menjadi sumber kekuatan yang baik jika proses bisnis tersebut dapat memungkinkan perusahaan untuk berinovasi. Namun, proses bisnis juga dapat menjadi beban jika didasarkan pada kerja atau kinerja yang ketinggalan zaman atau tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menghambat efisiensi perusahaan atau organisasi. Proses bisnis yang terkait dengan area fungsional tertentu. Contoh, fungsi-fungsi manufaktur dan produksi yang bertanggung jawab pada proses bisnis, seperti menyusun produk, pemeriksaan kualitas, dan menyediakan kebutuhan material. Yang kedua, area fungsional penjualan dan pemasaran yang bertanggung jawab pada proses bisnis, seperti mengidentifikasi pelanggan, memperkenalkan produk kepada konsumen, dan menjual produk. Proses bisnis bertentangan dengan area fungsional. Contohnya yakni mempertimbangkan proses bisnis yang tampak sederhana seperti memenuhi pesanan pelanggan. Teknologi informasi dalam meningkatkan proses bisnis. Yang pertama, membantu proses bisnis agar tersedia informasi yang diperlukan perusahaan, seperti informasi mengenai pemasok, pelanggan, pegawai, pembayaran, dan produk layanan. Yang kedua, mengotomatisasikan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti memeriksa kredit klien atau mencetak tagihan dan mengirim pesan. Yang ketiga, mengubah arus informasi, sehingga memungkinkan bagi banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi. Yang keempat, mengubah prosedur yang seharusnya dikerjakan secara berurutan menjadi dapat dilakukan secara bersamaan. Yang kelima, serta menghilangkan hambatan-hambatan dalam pengambilan keputusan. Subbab yang kedua akan disampaikan oleh Aisyah Putri.
Jenis-jenis sistem informasi. Jenis-jenis sistem informasi manajemen. Pada umumnya, perusahaan atau organisasi bisnis memiliki sistem yang berbeda untuk mendukung pengambilan keputusan masing-masing kelompok manajemen utama. Adapun jenis-jenis sistem informasi beserta dengan keputusan yang dijalankan, yaitu 1. Sistem-sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. 2. Sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. 3. E-business, e-commerce, dan e-government. Sistem-sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Jenis-jenis sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda dibagi menjadi dua, yakni 1. Sistem pemrosesan transaksi, 2. Sistem untuk intelijen bisnis. Sistem untuk intelijen bisnis ini dibagi menjadi 3, yakni 1. Sistem informasi manajemen, 2. Sistem pendukung keputusan. Next. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi merupakan sistem komputerisasi yang mengoperasikan serta mencatat transaksi secara rutin yang diperlukan untuk melakukan bisnis seperti entry pesanan penjualan, pengajian, pemesanan barang, dan pengiriman barang. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang rutin ditanyakan dan untuk memantau arus transaksi di seluruh perusahaan atau organisasi bisnis. Sistem untuk intelijen bisnis. Intelijen bisnis merupakan istilah mengenai data dan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengorganisasikan, menganalisis, serta menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan pengguna lainnya yang terdapat dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan berdasarkan informasi pada setiap tingkat manajemen. Dalam intelijen bisnis terdapat 1. Sistem informasi manajemen. Pada umumnya, menggunakan program otomatis yang berjalan secara berulang-ulang yang berguna untuk menjalankan informasi yang kemudian digunakan untuk memantau dan mengontrol perusahaan atau organisasi bisnis serta memperkirakan kinerja pada masa yang akan datang. Sistem informasi manajemen ini menyediakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan secara rutin dan sudah dikelompokkan berdasarkan spesifikasinya. B. Sistem pendukung keputusan. Sistem ini berfokus pada permasalahan yang unik dan cepat berubah, di mana permasalahan tersebut memiliki prosedur yang belum ditentukan sebelumnya untuk mencapai atau menghasilkan suatu solusi. 3. Sistem pendukung eksekutif. Sistem ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan tanpa rutin yang membutuhkan pertimbangan, evaluasi, serta wawasan karena belum ada prosedur program yang ditetapkan untuk menciptakan solusi. Sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Jenis-jenis sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. 1. Intranet dan ekstranet. 2. Aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem perusahaan. 2. Sistem manajemen rantai pasokan. 3. Sistem manajemen hubungan pelanggan. 4. Sistem manajemen pengetahuan. Intranet dan ekstranet. 1. Intranet. Situs web internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh para karyawan saja. 2. Ekstranet. Situs web perusahaan yang dapat diakses oleh vendor dan pemasok yang berwenang dan pada umumnya digunakan untuk
mengkoordinasikan pengiriman persediaan ke fasilitas produksi perusahaan atau organisasi bisnis tersebut. 2. Aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan ialah sebuah sistem yang dapat menjangkau seluruh area fungsional, berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terdapat pada perusahaan atau organisasi si bisnis, serta menjangkau seluruh tingkatan manajemen. Satu. Sistem perusahaan. Sistem ini berguna untuk mengintegrasikan proses bisnis pada era manufaktur dan produksi, penjualan dan pemasaran, keuangan dan akuntansi, serta sumber daya manusia pada sebuah sistem perangkat lunak tunggal. 2. Sistem manajemen rantai pasokan. Sistem manajemen rantai pasokan merupakan salah satu jenis sistem antar organisasi, karena sistem ini mengotomatisasi alur informasi antar organisasi yang berbeda. 3. Sistem manajemen hubungan pelanggan. Sistem ini menyediakan informasi untuk melakukan koordinasi seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan di berbagai bidang. 4. Sistem manajemen pengetahuan. Sistem ini memungkinkan perusahaan atau organisasi bisnis menerima dan mengaplikasikan pengetahuan dan keahliannya dengan lebih baik. Bisnis, e-commerce, dan e-government. E-bisnis mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan seluruh proses bisnis, utama pada suatu perusahaan atau organisasi bisnis yang meliputi aktivitas pengelolaan internet, internal dan koordinasi dengan pemasok serta rekan bisnisnya. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. E-commerce meliputi kegiatan yang mendukung transaksi seperti periklanan, pemasaran, dukungan konsumen, pengiriman, keamanan, serta pembayaran. E-government mengacu pada penggunaan teknologi, aplikasi jaringan, dan internet untuk memungkinkan pemerintah dapat terhubung dengan masyarakat, organisasi bisnis, pihak swasta, serta instansi pemerintah terkait secara digital. Subbab ketiga akan dibacakan oleh Mas Khoir. 3. Sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Apakah kolaborasi itu? Kolaborasi adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, dan eksplisit kolaborasi berfokus pada tugas atau prestasi misi dan biasanya terjadi dalam bisnis atau organisasi lain antara perusahaan. Kolaborasi dapat berlangsung dalam waktu singkat yang berlangsung beberapa menit atau jangka panjang, bergantung pada sifat dari tugas dan hubungan di antara peserta. Kolaborasi dan teamwork lebih penting saat ini disebabkan oleh sebagai alasan diantaranya, yakni yang pertama, mengubah sifat pekerjaan, yang kedua, pertumbuhan kerja profesional, ketiga, mengubah organisasi perusahaan, yang keempat, mengubah lingkup perusahaan, yang kelima, penekanan pada inovasi, dan yang terakhir, budaya kerja dan bisnis. Next. Bisnis jejaring sosial. Banyak perusahaan meningkatkan kolaborasi dengan memanfaatkan bisnis jejaring sosial menggunakan platform jaringan sosial yang meliputi Facebook, Twitter, dan perangkat sosial yang terdapat dalam perusahaan untuk berhubungan dengan karyawan, pelanggan, serta pemasok mereka. Tujuan dari bisnis jejaring sosial adalah untuk memperdalam interaksi dengan kelompok-kelompok dari dalam dan luar perusahaan guna memperlancar dan memperbaiki pendistribusian informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Kunci utama adalah bisnis jejaring sosial adalah percakapan. Next.
Bisa dilihat dari sini ada tabel aplikasi bisnis jejaring sosial, terutama jejaring sosial. Terhubungan lewat profil pribadi maupun organisasi bisnis. Dan yang kedua, sumber daya kerumunan orang. Memanfaatkan pengetahuan umum untuk menghasilkan ide-ide atau solusi yang baru. Yang ketiga, penyebarluasan bidang pekerjaan. Mengordinasikan proyek dan tugas-tugas serta menciptakan konten secara bersama-sama. Yang keempat, blog dan wiki. Mempublikasikan dan mengakses pengetahuan secara cepat, mendiskusikan opini dan pengalaman. Kelima, perdagangan sosial, berbagi opini mengenai pembelian atau berbelanja pada perusahaan yang berbasis jaringan sosial. Yang ketujuh, file sharing, mengupload, menyebarluaskan, dan memberikan komentar pada foto, video, audio, ataupun dokumen tertulis. Ke-8, sosial marketing, menggunakan media sosial dalam berinteraksi dengan pelanggan menampung pendapatan pelanggan. Yang ke-9, komunitas, mendiskusikan topik di forum terbuka. Next. Di sini ada manfaat bisnis dari kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Yang pertama ialah produktivitas, dan yang kedua adalah kualitas, ketiga inovasi, keempat customer service atau layanan pelanggan, dan kelima kinerja keuangan, keuntungan penjualan, dan pertumbuhan penjualan. Next. Membangun budaya dan proses bisnis yang kolaboratif. Di dalam perusahaan bisnis, kolaboratif tidak dapat terjadi secara spontan, terutama jika tidak ada budaya dan proses yang mendukung. Perusahaan bisnis, terutama yang berskala besar, memiliki reputasi pada masa lalu sebagai organisasi yang bersifat memerintah dan mengendalikan, di mana semua masalah dan pemikiran penting dibebankan pada petinggi perusahaan dan kemudian memerintahkan bawahnya untuk menjalankan rencana dari manajemen senior. Pekerjaan manajemen tingkat tengah dianggap hanya sebagai penerus pesan dan hierarki tingkat atas dan tingkat bawah. Next. Perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis jaringan sosial. Budaya kerja yang kolaboratif dan berorientasi tim tidak akan memberikan hasil apapun tanpa adanya sistem informasi yang memungkinkan terwujudnya semua itu. Ratusan perangkat dirancang untuk berhubungan dengan hal itu, meliputi yang pertama yaitu 1. Surel dan pesan instan. 2. Wiki. Ketiga, virtual world. 4. Platform dan sosial. Kelima, virtual meeting system. Keenam, Google Apps, Google Collaboration Space. Ketujuh, Microsoft SharePoint. Dan ke-8, Lotus Notes. Yang keempat akan disampaikan oleh Mas Handika. Empat, fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Next. Fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Sesuai dengan tuntunan era globalisasi di zaman yang sudah semakin modern seperti sekarang ini, maka sudah sepantasnya suatu perusahaan membutuhkan teknologi yang mempermudah segala prosesnya. Next. Departemen Sistem Informasi merupakan sebuah unit kerja formal yang bertanggung jawab untuk menangani teknologi informasi. Ini terdiri dari para spesialis TI, antara lain pemrogram, analisis sistem, manajer sistem informasi.
memiliki beberapa posisi yang juga berfungsi dalam sistem informasi yang menunjang bisnis perusahaan, antara lain sebagai berikut. Chief Information Officer atau CIO, Chief Security Officer atau CSO, Chief Privacy Officer atau CPO, Chief Knowledge Officer atau CKO, Chief Data Officer atau CDO, dan yang terakhir pengguna akhir, end user. Pengorganisasian fungsi sistem informasi. Pelaksanaan tata kelola teknologi informasi tentunya tidak dapat berjalan tanpa rintangan. Pasti akan muncul beberapa masalah ke depannya. Oleh sebab itu, tata kelola teknologi informasi atau TI governance di dalamnya selalu berbicara mengenai pelibatan strategi dan kebijakan untuk perusahaan yang menggunakan teknologi informasi dalam proses bisnisnya. Selain itu, untuk menunjang teknologi informasi yang digunakan sebagai pendukung strategi dan tujuan perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana? Stoppen, recorde stoppen.